Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran yang ke-6 ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo jawab, siapa yang mau jawab? Ayo, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat-sehat semua ya anak-anak Ibu di rumah, tetap semangat, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jadi agar kita terhindar dari COVID-19 ya, kita harus menjauhi kerumunan, kemudian menjauhi misalnya orang-orang yang sedang tidak sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-6, pembelajaran yang terakhir di tema 8 subtema yang ketiga ya. Nah hari berikutnya atau besok kita akan masuk ke tema 9 ya. Nah hari ini kita habiskan dulu tema 8 ya, subtema 3 pembelajaran yang ke-6 ya. Tetapi seperti biasa sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah di sini Ibu sudah siapkan teks doa Bapa kami seperti biasa ya. Nah kita siapkan diri untuk berdoa ya. Mari kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 131 di pembelajaran yang ke-6 ya, subtema yang ketiga. Nah, di sini kita akan belajar tentang tahap mewarnai gambar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara penghematan air bersih, kemudian kita juga sudah melihat langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan sebelum kita membuat gambar cerita bergambar ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana tahap kita mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita seperti kemarin ya. Nah anak-anak, ayo mewarnai gambar yang telah dibuat pada pembelajaran yang kelima ya, pembelajaran yang kemarin maksudnya. Nah dari dan mempelajari setiap toleransi dalam keberagaman seni dan budaya. Nah jadi anak-anak, di pembelajaran yang ke-6 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mewarnai gambar cerita yang sudah kita buat di pembelajaran 5 kemarin, dan kita juga akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya. Nah, kita langsung saja. Nah, anak-anak perhatikan di sini sudah ada 2 gambar ya. Kemudian di atasnya ada penjelasan tentang mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita ya. Itu juga ada di buku kalian ya. Ini di halaman 131 ya. Nah, setelah menentukan tema dan membuat sketsa sesuai dengan tema yang sudah ditentukan tadi, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Nah, ada 2 macam teknik pewarnaan ya. Yang pertama itu ada pewarnaan basah, kemudian ada teknik pewarnaan kering ya. Nah, di mana teknik pewarnaan basah ini yaitu pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan pengencer ya, seperti air misalnya, atau tinta, cat minyak, atau yang lain sebagainya yang berhubungan dengan air ya. Nah sebaliknya, jika kita menggunakan teknik kering ya, maka yang kita gunakan itu adalah media yang tidak memerlukan bahan pengencer seperti air tadi ya. Nah misalnya itu bisa pensil warna atau pensil biasa ya, ada krayon atau oil pastel ya. Nah itu adalah alat-alat yang digunakan ketika kita menggunakan teknik kering ya. Nah kemudian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan teman sebangkunya ya. Nah dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Nah saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas bersama temannya. Nah perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah anak-anak bisa perhatikan di sini ada sketsa ya, atau gambar yang belum diwarnai dengan pensil warna misalnya ataupun cat minyak ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini, ini adalah contoh ya gambar yang belum diwarnai. Nah kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh gambar yang
sudah diwarnai. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana perbedaan ketika gambar yang belum diwarnai dan belum diberikan seperti ini ya, diberikan pensil warna seperti ini. Nah, ini adalah contoh ketika sudah diberikan warna ya. Ini anak-anak bisa melihat sendiri perbedaan dari kedua gambar ini ya. Jadi ini adalah cara kita menggambar atau mewarnai setelah kita membuat sketsa ya, kemudian menentukan tema dari gambar cerita yang akan kita buat tadi ya. Nah, perhatikan gambar-gambar tersebut ya. Gambar pertama itu merupakan gambar sketsa. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar sketsa itu tadi ya. Nah, kemudian gambar pertama itu merupakan gambar sketsa. Kemudian yang kedua ini ya, dia disempurnakan dengan cara diwarnai tadi ya. Nah, berikut merupakan gambar yang telah diwarnai. Maksudnya gambar yang kedua ini adalah gambar yang telah diwarnai dari gambar pertama tadi ya. Yang pertama dia masih berbentuk sketsa seperti ini, kemudian yang kedua setelah diwarnai maka dia akan seperti ini. Jadi gambarnya itu terlihat hidup ya, terlihat menarik seperti gambar kedua ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana uniknya keberagaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung pada tahun 2016 ya. Itu anak-anak bisa buka bukunya halaman 132 ya. Di halaman 132. Nah, di sini anak-anak Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun oleh masyarakat sekitarnya ya. Nah, festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Nah, di mana di sini rakyat Banyuwangi berpesta ya. Penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum ya para penontonnya tadi. Nah, berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dari aksi teatrikal ya yang tampil dan memikat. Pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Nah, ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Nah, di sini ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Nah, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Kurang lebih seperti ini ya acaranya. Nah, menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, Bapak Bramuda, Festival Kuwung 2016 ini mengangkat tema Kembang Setaman, Bumi Belambangan. Nah, tema ini sebagai perlambangan keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Osing, kemudian suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan katanya ya. Nah, Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya, beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Nah, pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak atau suku Mandar. Nah, tradisi Saulak ini merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Nah, berikutnya pawai menampilkan etnis Jawa Mataram yang membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapa Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupannya yang baru ya. Nah, di sini etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertemu Liong Harmoni Tionghoa. Nah, mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Nah, suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Nah, sebelum Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan defil perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo, hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipasnya.